itu hampir 8 bulan. Dan di sana dari pertama kali datang gara-gara emang dengan yang bosnya yang ngundang gua ke sana. Kenal personal. Jadi emang dari di sana itu malah bukan dapat special treatment, malah gue disuruh apapun yang ada di otaknya dia, hidup gue dibikin susah. Lu nggak bisa, lu gini. Oke. Jadi dari mulai pas gue balik, sebelum gue balik itu gue, soalnya ini kan sekolah musik, gue magang di sekolah musik dengan salah satu komposer yang lumayan punya lama lah di Amerika. Gue di sana itu pas sebelum balik gue sempet disuruh ikut choir konser. Jadi yang gue kerjain itu dari ikut choir sampai bersihin toilet. Dan lu ngelakuin itu dengan ikhlas? Dengan ikhlas, tanpa ada kayak ngeluh atau apapun? Tanpa ngeluh. Nggak dibayar lagi. Apa yang di kepala lu? Gue malah tertariknya bukan masa dibayar ya sih, tapi yang gue tertarik adalah apa yang ada di kepala lu, karena dengan latar belakang kehidupan lu yang di Indonesia udah enak, sebenarnya lu nggak perlu susah-susah banget seperti itu, tapi akhirnya dan lu menjalani hidup kayak gitu, di mana banyak banget anak-anak yang mungkin hidupnya masih belum enak banget, tapi kerjanya ngeluh aja gitu. Nggak banyak emang. Banyak asli, makanya itu yang kadang-kadang tuh gue suka gimana ya, bukan gue ingin mengkomentari atau gue kesel gimana ya, tapi pada saat banyak orang kayak pengen A, pengen B, pengen C, tapi pada saat kita cerita kayak dulu gue pernah ini nih, makanya gue tau ini. Tapi kalau gue boleh jujur, dari pengalaman yang gue ke Seattle itu, ngelakuin dari bersihin kakus sampai ikut konser, sangat amat liberating. Ngerti maksud gue? Jadi kayak pas gue kesana, itu kayak page-nya blank aja. Karena lu juga, karena lu nggak berekspektasi apapun juga. Iya. Pas berangkat juga nggak ada ekspektasi kan? Gue nggak tahu job desk magang gue apa, gue nggak ngerti apa-apa. Pokoknya gue berangkat aja kesana. Itu di sana gue di treat-nya udah sebagai gue aja, ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi kayak orang nggak lihat lu siapa. Iya. Atau ini Abel. Ya, makanya banyak orang anaknya juga. Ini. Ya, makanya banyak orang juga dari yang keluarga ini pengen keluar, ingin menghilangkan itu dulu untuk belajar. Pas gue kesana, nggak ada blank. Abel ya Abel. Ya, orang nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu Don't juga. Care. Nggak ada yang peduli. Yes. Dan gue nggak inisiatif kayak, gue anaknya ini. Aku anaknya ini nih. Hah? Siapa? Who? Terus, jadi tapi itu sangat amat kayak apa bahasa Indonesianya? Plong. Ngerti nggak? Bikin kayak nggak ada beban yang di pundak lo. Betul. Yang orang jadi kayak memperlakukan istimewa atau orang memperlakukan lo berbeda karena tahu dari lo siapa atau anaknya siapa. Dimana pada saat gue di sini itu yang gue cari sebenarnya. Dan itu susah. Gue nggak mau di treat special cuma gara-gara gue anaknya ini dari keluarga ini. Nggak mau. Nggak mau. Itu beban. Soalnya mungkin orang lain suka, tapi gue cukup pandai untuk mengetahui kalau itu bisa jadi beban ke depannya. Itu bisa jadi beban ke depan. Tapi menarik. Tapi gini, itu makanya mungkin gue sama lu bisa ngobrol dan akhirnya bisa cocok ngomong. Alasan itulah yang gue pakai juga. Mungkin beberapa orang yang mungkin tahu gue juga bahwa gue juga kuliah nggak lancar. Gue juga kuliah awal juga gagal. Yang dimaksud adalah emang gue nggak selesaikan kuliah gue dan gue keluar. Salah satu dulu pertimbangan gue adalah yang kayak lu bilang, karena gue tahu bahwa pada saat gue kuliah di jurusan itu dan gue luluskan di jurusan itu, ada beban di pundak gue kayak ini kan Arnold anaknya bapak ini kok nggak sepintar bapaknya ya. Betul. Terus habis itu kayak baru mau kerja atau apa, anaknya bapak ini ya, oke. Terus entah antara gue bisa langsung naik ke atas atau gue dapat perlakuan beda. Betul. Yang di kepala gue
yang maksudnya yang gue pegang sampai hari ini adalah lu bisa berkembang itu bukan pada saat lu ada di atas, tapi berkembang pada saat ada di bawah. Betul. Karena pada saat di bawah itu lu tahu dari susah-susahnya, lu tahu cara buatnya, lu tahu naiknya bagaimana, lu tahu gagalnya bagaimana. Menurut gue itu hal yang salah satu yang gue cari. Walaupun mungkin juga sama di yang lu sering dapat dari orang juga. Teman gue sering ngomong juga kayak, lu bodoh sih kalau gue bilang. Maksudnya kalau lu kuliah di situ ya Nolte, bokap lu kan di situ. Lu kerja gampang. Lulus juga udah pasti kerja. Bahkan emang waktu dulu pas gue baru masuk kuliah pun aja, untuk magang aja udah kebayang. Betul. Yang dimana orang baru masuk kayak, magang, belum kepikiran. Gue udah kepikiran dan teman dari bokap gue sudah kayak, oh ya udah nggak apa-apa magang. Kayak, kok gampang ya? Iya dong. Mungkin gue nggak ngerti apakah pemikiran gue ini dulu gue berpikir kayak apa gue yang aneh ya. Maksudnya di saat anak lain berpikir pengen cari gampang, gue pengen nyari susah. Karena gue sadar bahwa suatu saat nanti gue hidup itu orang tua kita nggak tahu nanti ada di mana. Iya betul. Suatu saat nanti juga pasti orang tua kita juga akan tutup usia segala macam. Pertanyaan gue dalam hati adalah, mau sampai kapan lu ada hidup di bawah nama orang tua lu kayak, oh iya Abel anaknya ini ya, oh Arnold anaknya bapak ini kayak. Dan itu approach gue juga buat hal, tapi buat yang denger ini, jangan beranggapan kalau misalkan gue udah sukses banget. Iya. Nggak ada sama sekali. Apalagi menurut definisi gue, definisi sukses gue masih jauh dari itu. Jauh. Sama gue juga. Iya. Kita masih di titik usaha. Betul. Masih di titik usaha. Tapi approach yang gue ambil adalah, oke, kalau misalkan orang tua gue mau bantu oke, tapi nggak ada yang namanya ngejual nama atau background gue, nggak ada. Dalam apapun yang gue lakuin, gue nggak mau. Kalau misalkan mereka mau bantu, oke. Kalau misalkan mau bantu, sewajarnya aja, nggak usah dipakai kayak buat gimana ya, yang over the top, ngebantu gue nggak mau. Gue jalanin ini. Jalanin bisnis, kan bisnis gue ada yang sendiri, ada yang sama adik gue. Yang sendiri pun nggak ada yang namanya gue ngejual background. Ya, dan itu emang gue pribadi pun sebagai saksinya, makanya itu gue juga nanya malu kan. Betul. Dulu. Jadi kayak gue tahu banget. Gue bekerja atau gue melakukan sesuatu berdasarkan apa yang bisa gue bawa ke meja aja. What I bring to the table, my qualities. Ya. Udah itu aja. Sadar kualitas lah. Sadar kualitas, itu yang penting sih sebenarnya. Ya karena balik lagi yang tadi seperti yang gue ngomong juga pada saat kita ada embel-embel itu, kalau gue ya menangkapnya adalah suatu saat nanti pada kita sudah di dunia pekerjaan, kita akan buta terhadap diri kita sendiri. Betul. Kita nggak tahu diri kita kayak kapasitas kita di mana, terus itu kemampuan kita di mana. Karena apa ya, sudah terbiasa mungkin kalau at the top lu udah ada yang bantuin, lu udah ada yang bisa ngurusin segala macam pekerjaan lu. Tapi pada saat lu man to man sama orang, gue nggak tahu apakah termasuk yang egois kah atau apa, tapi gue tipe orang berusaha untuk tidak mau terlihat bodoh di depan orang. Gue. Dan salah satu cara gue adalah, ya gue harus mengalami itu atau gue harus belajar itu. Mungkin in a way gue juga sama, cuma gue lebih ke yang, gue tahu kok kualitas gue itu apa. Gue tahu gue level intelek gue ada di mana, apa yang bisa gue lakuin, kekurangan gue di mana, gue tahu kok. Jangan kalau gue liatnya, oke, lu sekolah tinggi, sekolah nggak ada salahnya. Nggak ada yang salah. Ya, gue bakal ngomong itu dulu, sekolah nggak ada salahnya. Kalau bisa dan kalau mau, lu mau sekolah setinggi-tingginya, terserah lu lah. Yes. Terserah lu. Setuju. Nggak ada ruginya. Tapi jangan berpikir bahwa kalau gue sekolah, gue akan sukses. Iya. Ya itu mungkin bukan penjamin. Yes. Lu bisa sukses. Of course bisa. Iya. Tapi itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, kalau mungkin gue bisa ngomong adalah itu bukan sebagai parameter atau tolak ukur pertama. Betul. Yang bahwa pada saat lu lakukan itu bahwa lu akan mendapatkan kesuksesan. Betul. Nah, makanya di sini juga mungkin bagi yang dengar dan bagi yang nonton juga bahwa salah satu gue juga bikin podcast ini, bikin konten ini adalah gue berharap adalah tidak ada lagi orang-orang yang memandang bahwa orang yang putus sekolah,
atau orang yang mungkin tidak berpendidikan tinggi bahwa dia lebih bodoh lah karena dia tidak mau mengenyam pendidikan sampai tinggi atau dan lain-lain. Karena prinsip gue pertama adalah satu, orang yang menempuh pendidikan sampai strata 1, strata 2, strata 3, salah satu tolak ukur yang gue lihat adalah ya karena punya kemampuan finansial. Ya, pertama, bisa. di luar bahwa ada yang dapat beasiswa betul. Atau apa, tapi pertama yang cuma segelintir kan. Ya, karena ya dari pengalaman gue kuliah pun juga satu angkatan isinya S1 gue itu satu angkatan kalau nggak salah sekitar 1.000 orang. Yang beasiswa paling berapa? Jadi makanya gue bilang bahwa tolak ukur pertama adalah ya karena bersyukurlah kalian yang bisa kuliah karena mungkin orang tua kalian diberikan dan dititipkan oleh Tuhan lebih sehingga kalian akhirnya bisa untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Betul. Tapi itu bukan berarti pada saat kalian mengenyam pendidikan itu kalian bisa memandang bahwa teman-teman kalian yang nggak sempat kuliah bahwa ada orang yang bodoh. Betul. Dan overconfident kayak gue lulusan strata 1. Apalagi pada saat kita masuk di jenjang strata 2 seperti gue juga masuk di strata 2 juga, pada saat kita punya gelar nambah di belakang bukan berarti juga pada saat kita berpikir bahwa oh ya saya lebih pintar pada strata 1. Dan kayak yang lu bilang sebelumnya, banyak orang yang S1, S2 tapi ya masih kualitasnya masih tetap di situ. Karena itu terlalu sopan sebenarnya. Sopan. Nah, kalau yang ngomong masih nggak apa-apa karena gini. Lebih kasarnya banyak orang yang S1, S2 tapi bodoh. Ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang mungkin bagi yang dengar atau apapun juga kayak kok kayak gitu sih gitu ngomongnya. Nah, gue mungkin kalau dari pandangan gue untuk melengkapi dari yang Abel ngomong adalah gue sempat ngomong adalah gini. Pada saat lu kuliah S1 atau S2 tanpa lu mau mengembangkan kayak minat baca buku lagi atau apapun itu, baca berita, update segala macam, gue rasa lu akan mati di situ. Why? Kalau misalkan kita lebih teliti dan lebih jeli, buku-buku yang kita pakai pada strata 1 dan strata 2, lu lihat cetakannya udah cetakan keberapa. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin itu udah teori dari kapan tahu sebenarnya. Yes. Apalagi kalau misalkan lu kuliah di seperti jurusan gue ya, jurusan seperti kayak ekonomi, terus itu gue ngambil di spesial untuk di marketing atau bisnis strategik. Menurut gue pribadi, salah nggak orang untuk memahami teori? Enggak. Tidak. Gue tidak pernah menyalahkan orang yang paham teori, orang yang mengerti dan bahkan hafal teori-teori ekonomi dan teori marketing segala macam. Tidak. Itu nggak ada jeleknya sama sekali. Tidak ada jelek. Tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur buat yang memiliki itu bahwa dia lebih pandai daripada yang lain. Betul. Karena dari pengalaman gue sendiri, gue punya teman juga banyak juga yang nggak sampai strata 2, tapi pada saat gue ngobrol sama dia, gue belajar baru. Betul. Gue belajar baru dari dia. Baik itu dari segi bisnis, baik itu dari segi strategi, atau baik dari segi kehidupan. Karena belajar itu kan nggak semata-mata cuman pada saat lu pinter di bidang sesuatu dan lu akhirnya menjadi sukses. Betul. Seperti yang kayak tadi lu juga ngomong juga sama gue bahwa tingkat kesuksesan setiap orang beda-beda. Dan akhirnya ya hari ini pun definisi sukses masing-masing itu beda-beda. Sehingga akhirnya hari ini pun juga gue mulai bisa mengartikan kadar sukses seseorang tuh seperti apa. Dan menurut gue ya, gue setuju dengan kata lo yang kayak tadi bilang bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa hidup tenang. That's it. Betul. Karena gue inget banget waktu dulu, nggak tahu lu sempat ketemu almarhum Pak Jafar ya? Sempat gak? Yang di Vitus First? Dia mana ya? Yang gimana? Yang dia punya bisnis juga sih. Pagi sih biasanya lu jarang ketemu gitu. Jarang. Gue ingat banget dari beliau sebelum jadi pada saat beliau sebelum meninggal itu gue sendiri cukup sering lah untuk ngobrol sama dia gitu kan. Gue sempat ngobrol sama dia, Om, emang kita tuh sukses seperti apa sebenarnya? Kadar sukses yang harus dicari seperti apa? Karena kan dia selalu bilang, ayo masih muda, kerja keras gitu kan, harus sukses. Dan dia cuma simpel. Pada saat lu kalau sukses dan lu ngelihatnya materi, sampai kapanpun lu akan mati. Kenapa? Lu kejar nggak akan pernah habis, kata dia. Pada saat lu punya 2 rumah, lu pengen punya 5. Pada saat lu punya 5, lu pengen punya 10. Tapi pada saat lu punya tingkat kesuksesan adalah ingin bersama keluarga, hidup tenang, minimal bisa membahagiakan anak-anak, maunya apa bisa dipenuhin, istri mau apa bisa dipenuhin. Di saat itu tuh dia sukses. Dan itu menurut gue kayak, oh iya benar juga ya. Iya. Kalau gue kan tadi yang gue bilang kan kayak, lu hidup tenang dalam arti
mentally and financially free. Jadi lu bisa hidup, you can live the life that you want. Lu bisa hidup, jalanin kehidupan yang lu mau. Dan mentally lu nggak stres. Lu nggak terbebani sini sana. Lu pulang ketemu keluarga lu bisa tenang, bisa tidur. Kan ya itu dia, makanya karena setiap orang itu punya kadar untuk bisa bersyukur itu susah. Karena kalau untuk sampai berpikir untuk kadar sukses seperti kayak lu bilang, menurut gua adalah pelajaran yang harus diajarin adalah bersyukur, which is nggak pernah diajarin di university. Ya benar. Tidak, itu enggak, kita nggak pernah dapat pelajaran itu di SD, SMP, SMA, bahkan strata 1, strata 2 pada saat kayak sukses harus gini, nggak pernah ada. Enggak, soalnya mereka sendiri sebenarnya perlu ngerem kayaknya ngomongnya. Coba saya ubah lagi kata-kata. Karena basicnya kalau menurut gua hidup itu nggak ada blueprintnya. Kalau lu ngejar sukses, nggak ada blueprint buat sukses. Lu harus ngelakuin ini, fix lu sukses. Nggak bisa. Nggak ada kayak gitu. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Yes. Jadi, lu kuliah setinggi apapun, itu nggak ada salahnya sama sekali. Gue jujur, gue nggak selesai, gue buang kesempatan gue. Salah. Salah. Fasilitas yang gue dapet tidak bisa lu gunakan dengan baik. Tidak bisa gue gunakan dengan baik. Tapi tidak bisa jadi tolak ukur. Apakah saya akan sukses nanti ke depannya? Karena pada dasarnya, gue percaya yang paling penting adalah someone's ability to communicate and adapt. Kalau lu bisa itu 2, lu 90% guarantee to be safe lah. Ya itu emang. Ya itu kalimat lo, gue ingat banget itu kalimat yang lo sering ulang-ulang untuk ngobrol sama gue juga. Dan pada saat itu gue juga mikir kayak, jujur ya, makanya gue kenapa gue seneng ngobrol sama orang. Dan gue berusaha untuk, bukan berusaha ya, lebih karena mencoba untuk mengerti dan memahami apa isi kepala orang. Karena menurut gue setiap pribadi orang itu unik. Dan pada saat dia berbeda bukan berarti dia salah. Betul. Sehingga pada saat misalkan di satu sisi orang ngeliat kayak orang akan bisa membandingin kayak Bel, lu kayak Arnold dong, S1-nya beres cepet, S2 juga beres cepet, segala macam. Dan menurut gue pada saat itu gue tidak bisa membuat seperti kayak ini fit di Abel nih, apa yang gue lakukan ada di lu. Nah gue di situ berusaha untuk mencari kayak apa yang ada di kepala lu. Selama jalan hidup lu masih lempeng-lempeng aja, dan emang lu bisa, balik lagi tadi, lu bisa adapt, berarti ada suatu hal, ada cara adaptasi dia berbeda dengan cara adaptasi gue. Dimana sebenarnya gue harus bisa belajar itu juga. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk adaptasi pada saat kita karena kalau nggak mau aware, dan kita juga tidak mau tahu orang, susah untuk adaptasi. Betul. Menurut gue ya. Karena pelajaran hidup yang menurut gue paling berat, makanya orang bilang kayak, Arnold mah enak kalau kerja kayak gini, emang basicnya udah bisa ngomong, orangnya bisa kayak gini segala macam. Mereka selalu ngomong seperti itu. Mereka nggak tahu kalau itu skill sebenarnya. Yes. Yang harus dilatih. Betul. Dan gue bilang, berarti susah nggak? Enggak. Gue bilang karena gini, pada saat lo ingin bisa untuk berbicara, pada saat lo bisa yakin pede depan orang, gue bilang ya, lo tinggal ambil short course gue atau dapat pelatihan gue untuk public speaking, enough. Tapi menurut gue yang paling sampai hari ini gue bilang yang paling berat adalah lu bisa memahami dan mau mendengar setiap orang itu ngomong apa. Betul. Karena sampai hari ini pun aja gue masih belum ketemu yang kayak teori jelas atau kayak pattern jelas kayak kalau kita mau memahamin seseorang dan cara mendengar tuh dengerin kayak gini ya. Sampai hari ini gue ketemu, gue belum pernah dapet yang ketemu orang kayak diajarin bahwa cara denger kayak gini. Nggak ada. Nggak ada ilmu pasti sebenarnya. Nggak ada ilmu pasti. Makanya di situ gue bilang bahwa pada saat itu lu tuh kadang-kadang melihat sesuatu hal itu yang kayak gue pinter ngomong dan lu melihat itu sesuatu yang hebat. Tapi pada hal itu juga menurut gue pada saat gue mendengar yang gue susah. Dan yang lebih ribet lagi next level adalah bukan hanya proses mendengar, tapi bagaimana lu mendengar untuk memahami. Bukan mendengar untuk bertanya. Banyak orang yang pada saat ingin mendengar ngobrol seperti ini,
Di kepala dia tuh bukan pengen memahami isi kepalanya, tapi kayak, ini orang bisa gue debatin sebelah mana ya? Ini orang bakal gue lawan dari sebelah mana ya? Adanya perlawanan terus. Kalau bahasa Inggrisnya, hearing is not listening kan? Yes. Berbeda. Iya, berbeda. Karena itu dia makanya. Makanya itu juga menarik. Karena waktu dulu sempet gua dengar dari YouTube atau baca ya. Di bahasa Inggris kan berbeda ya, hearing dan listening. Di Indonesia kan sama. Iya. Dengar, udah. Mendengar. Nah, itu makanya gue selalu bilang bahwa mendengar itu terkadang lo harus bisa mampu memahami. Benar. Bukan untuk menjawab. Iya. Nah, itu yang makanya salah satu yang tadi gue bilang kenapa gue ngobrol di sini bareng lo, gue ngobrol bareng narasumber lain juga di sini. Tujuan adalah gue berharap setiap orang itu bisa menghargai kehidupan seseorang dan mungkin bisa belajar dari kehidupan orang masing-masing di situ. Betul. Gak cuman mengejudge dari segi cover. Karena let's say mungkin kalau ini udah kita pernah bahas waktu di video kita udah mungkin yang setahun lalu kali ya, yang pada saat orang berpikir bahwa oh iya kalau misalkan kayak anaknya artis mah gampang lah hidup, dia pasti ada, semuanya ada. Apa ya? Karena mungkin gue pribadi pun orang akan lihat gue nggak kenal sama lo, mungkin gue juga akan bisa berpikir gitu, bisa. Tapi pada saat gue kenal sama lo, terus habis itu gue kenal sama ade lo, gue juga main ke rumah lo segala macam, ngobrol sama nyokap lo, ternyata ada sisi yang beda nih. Ternyata kan image orang yang distempel bahwa nih kalau Abel sama Nigel mah hidupnya kayak gini, kok beda? Iya. Ya itu yang gue coba untuk memahami di situ kan. Betul. Mencoba memahami kayak, dan itu pun juga tingkat penasaran itu juga penting menurut gue. Iya bener sih. Tingkat walaupun penasaran. Gue bisa bilang gue kuliah di pendidikan gue gagal. Ya. Tapi bukan berarti gue nggak bahasa Indonesianya apa ya? Coba lu ngomong bahasa Inggrisnya, gue translate. Gue walaupun gue gagal di pendidikan, doesn't mean that I don't like knowledge. Ya. Ngerti. Gue suka karena sorry. Makanya gini, lu ngomong nih, nanti gue translate nih. Gue translate itu secara Indonesia adalah pada saat dia tidak lulus kuliah bukan berarti dia nggak suka nulis atau pengetahuan. Betul. Karena basically-nya adalah ini pemahaman setiap orang beda-beda ya. Tapi ini pemahaman dari gue pribadi yang coba menurut lo kenapa? Puji Tuhan sampai hari ini gue bisa menyelesaikan sampai strata 2 dengan ya setidaknya nilainya cukup memuaskan lah ya. S2 cum laude. Udah bilang aja. Semalu-malu kucing begitu. S1 cum laude, S2 cum laude, siap. Karena dari gue sendiri satu pertimbangan gue pada saat yang tadi gue sempat bilang, pada saat orang yang kuliah sampai tinggi itu satu karena emang dia diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Kedua, di pendidikan itu sendiri pada saat tidak mengembangkan lagi, pendidikan itu akan mati. Karena simple. Ini hal yang paling konyol menurut gue yang terjadi selama gue suka baca buku. Ini hal yang terjadi selama ini. Kita tahu sekali bahwa di Jakarta bahkan di Indonesia beberapa toko buku tuh sekarang sampai udah hampir nggak cuma jual buku, karena minat baca di Indonesia tidak terlalu tinggi. Yang hebatnya adalah tiba-tiba ada salah satu expo buku yang dari luar negeri, ya kan? Yang lo bilang waktu itu. Ya, terus tiba-tiba ramai banget, ramai sekali. Terus abis itu gue cuma mikir kayak ini orang-orang datang ke sini, gue rasa nggak emang nyari buku, cuma nyari hype aja udah. Karena gini loh, pada saat kalau misal social media life. Iya kan? Karena gini, it's true. Gue kesana, setiap gue jalan itu orangnya yang foto, Instastory, foto sama pacarnya ada di situ. Karena kan waktu itu diadain kalau nggak salah di location ya. Update location. Ya, update location gitu kan. Hype yang kayak, oh ini ada ini, hype. Karena simple, gue dulu cuma mikir gini, karena gue basic gue di marketing dan di bisnis. Kalau emang segini banyak peminat bukunya dan selama gue kesana itu beli banyak banget, harus sih ke toko buku nggak usah pusing-pusing bahas strategi, jual aja buku. Betul. Kalau sampai minatnya segini gedenya ya, why? Hype. Iya, hype.
Orang-orang itu pengen sesuatu yang kayak wah keren nih segala macam. Nah itu kalau kita nyambung ke pendidikan juga di situ gitu loh. Pada saat lo juga kuliah stop membaca, lo nggak mau membaca lagi, kayaknya sih gue rasa ya. Semua yang lo pelajarin kalau lo nggak bisa implementasiin pada kedepannya akan. Iya, karena itu yang udah dibahas juga kan. Maksudnya buku yang kita baca pun aja udah 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu gitu loh. Dan lu berharap bahwa dengan ilmu yang lu udah pelajarin, lu ngerasa bahwa gila ya, lu jangan ngomong kayak gitu dong. Gue juga S2 nih, gue juga bahkan mungkin S3 segala macam. Nulis skripsi tuh susah, nulis tesis susah, nulis disertasi tuh susah. Kita udah mau mati, nggak tidur segala macam. Lu ngomong santai. Emang bener. Gue juga akui kok. Pada saat gue juga nulis tesis, apakah gue bisa tidur segala macam? Oh, gue sampai tidur juga susah. Iya. Asli. Dia ceritakan waktu itu. Iya. Tidur sehari berapa? Gila, udah mepet-mepet banget. Mepet-mepet banget. Tapi bukan berarti pada saat perjuangan itu dan lu memberikan penghargaan terhadap perjuangan lu itu kayak over banget. Pada saat lulus, seneng? Boleh. Boleh. Karena lu harus memberikan space dalam kehidupan lu, ada penghargaan terhadap diri lu. Karena kalau lu gak punya penghargaan terhadap diri lu sendiri, lu gak bisa menghargai lu, mati. Gue juga bilang. Lu harus value yourself gitu. Yes. Pada saat lu value. Nah, masalahnya pada saat value, jangan over value. Itu loh. Benar. Itu loh. Itu benar. Karena apa ya? Dari pengalaman gue pun juga ya. Ini dari pengalaman gue nggak tahu kalau yang dengar atau yang nonton video ini berbeda. Gue cukup sering bertemu dengan orang juga yang pendidikannya cukup tinggi, strata 3, lulusan dari luar, bahkan gue ketemu dengan yang profesor sekalipun. Kalau nggak nyambung juga. Nggak nyambung juga gitu. Jadi pada saat gue mengukur orang, gue tidak pernah mengukur orang itu dari setinggi apa di pendidikannya, tapi gue menilai bagaimana pola berpikirnya. Critical thinking menurut gue itu salah satu hal yang masih kritis banget saat ini di generasi kita ya. Di generasi kita menurut critical thinking itu amat sangat perlu. Survival itu menurut gue sangat perlu. Dan teori dengan lapangan itu berbeda, amat sangat berbeda. Makanya kalau disitulah dimana lu bisa adapt, comes into play. Adapt dengan catatan yang kayak tadi lu bilang juga bahwa lu sadar diri lu ada di mana. Iya. Kayak gue walaupun gue tahu kalau misalkan lu mau ngadu, misalkan lu sama gue beradu nih. Masalah teori, book smart, masalah buku pelajaran kuliah segala macam, gue pasti caur. Pasti. Gue pasti hancur, pasti gue kalah jauh. Iya. Tapi gue tahu di mana strength gue. Iya. Gue ngomong sama siapapun bisa. Ngomongin apapun. Iya. Whatever topik gue bisa. Iya. Gue tahu strengths gue di mana, weaknesses gue di mana, dan gue tahu kualitas gue tuh sebenarnya sampai mana. Dan lu tidak mengovervalue yang tadi gue bilang. Overvalue. Pada saat emang lu tidak tahu, itu salah satu yang gue juga hargai dari lu adalah walaupun emang mungkin beberapa orang yang nggak kenal lu secara dekat memandang bahwa ini anak kok tampangnya sombong, terus habis itu orangnya diem segala macam. Yang gue akuin dari lu adalah, lu selama kita berteman dan selama kita ngobrol, pada saat lu nggak tahu, lu akan tidak malu untuk bertanya itu apa. Iya, itu. Itu yang amat sangat gue hargai di situ. Itu nyokap gue yang ngajarin. Karena dari kecil. Nah, itu. Kamu kalau nggak tahu, tanya. Ya. Jangan diem. Jangan so tahu. That's it. Jangan so tahu. Nah, itu yang gue hargain dari pergaulan lu, pertemanan kita juga, ngobrol segala macam, karena gue lebih baik bertemu, gue pribadi pun seperti itu. Karena gue dari dulu berpikir bahwa lebih baik lu bertanya terkesan bodoh 5 detik daripada lu bodoh selamanya. Betul sekali. Itu dari dulu yang pedoman hidup gue ya. Karena ya daripada lu malu nanya, terhabis itu sepanjang segala abad amin lu nggak tahu, terhabis lu cari tahu sendiri, yang tadinya sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertanya kepada orang mungkin expert. Cuman karena waktu itu kayak, malu lah, gengsi lah, gue masa nanya sama dia sih segala macam. Nah itu yang orang selama ini ya gue berteman ya, nggak semua orang punya itu. Karena kasarnya adalah seperti kayak menjatuhkan ego atau menjatuhkan gengsi, kayak masa Abel kayak gini nanya sih, masa Abel kayak gini nggak tahu. Nah itu orang masih mikir gengsi seperti itu. Betul. Dan akhirnya jadinya sotoy. Udah sotoy, pengen dilihat orang itu kayak pinter banget, habis itu menjadi panutan. Itu yang gue sedih lagi sih. Gue cukup sedih dengan adanya
apa ya, mungkin pola tangkap dan pola belajar orang sekarang kali ya. Karena salah satu nggak tahu nih, menurut gua saat ini tuh sekarang media itu dipakai bukan lagi untuk memberikan informasi yang kita bisa telan langsung. Iya. Karena validitasnya itu kita nggak tahu benar atau enggak. Justru itu tugas kita sebenarnya. Nah, jangan itu. asal lu baca apa langsung begini. Enggak, lu harus cari tahu dulu. Critical thinkingnya nggak ada yang tadi gue bilang. Ditelan mentah-mentah. Ditelan apa adanya aja. Yes. Nah, itu akhirnya lu bisa di-drive sama orang dengan mudah. Betul. Bisa di-drive dengan orang amat sangat mudah. Betul. Nah, itu dia yang gue suka memberikan masukan kepada orang. Bukan, ya itu balik lagi seperti kayak tadi lu bilang ya, kita berdua di sini ngomong bukan karena kita lebih pintar atau kita sudah sukses banget, enggak kok. Kita emang ngomong di sini adalah ya sebatas apa yang kita pikirkan, apa yang kita pedom, dan mungkin suatu saat nanti ya bisa berkembang. Betul. Bisa selalu berkembang. Pasti selalu berkembang. Karena pada saat mungkin kita bikin podcast ini, kita tampilkan di YouTube, pasti banyak masukan-masukan yang itu gue malah demen banget pada saat dikritik. Ya. Gue. Kenapa? Karena pada saat kita dipuji, kita nggak dapat apa-apa. Bener. Nggak dapat apa-apa. Ya, sekarang gini, pada saat yang kita lu bilang, kita harus tahu strength kita di mana, terus dipuji. Kan udah tahu kita. Iya. Apalagi buat tipe-tipe yang karakter kayak kita gini, yang kita sudah tahu dan kita pede sekali dengan apa yang kita punya. Iya, betul. Lu nggak perlu puji kita. Itu yang penting sih. Lu harus pede dengan kemampuan lu sendiri. Itu. Dan lu harus tahu kualitas lu di mana. Gua nggak tahu semuanya. Tidak tahu. Iya. Tapi gue tahu banyak. Nah, itu yang makanya tadi. Lu tuh harus pede terhadap diri lu sendiri. Tapi permasalahan jangan overvalue terhadap apa diri lu sendiri. Karena pada saat lu overvalue terhadap diri lu sendiri, lu nggak akan bisa berkembang, lu nggak akan open mind, lu nggak akan bisa menghargai orang lain. Ya susah lah. Susah. Yang kayak tadi lu bilang bahwa kita nggak tahu semua tapi kita tahu banyak. Gue rasa pun lu bisa ngomong gitu ya karena emang karena lu suka baca. Iya. Atau dan bukan necessarily buku, tapi apapun gue baca, berita gue baca, artikel gue baca, segala macam. Maksudnya kayak bukan bukan khusus kepada membaca doang. Sebenarnya kayak kalau misalkan gue bisa dapetin informasi dari manapun, pasti gue. Iya sih, karena pasti gue ambil. Iya. Selama dari ini TV, dari podcast, dari artikel, dari berita, dari mana, pasti gue masukin aja, cerna aja semua. Lo harus tahu what's going on. Itu yang paling penting sih. Itu bukan paling penting juga. Lo harus tahu apa yang terjadi di sekitar lo. Itulah akhirnya yang membentuk karakter lo yang kasarnya adalah menjadi yang tadi lo bilang bahwa lo tidak lulus kuliah segala macam karena perkembangan otak lo yang ya dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi lo masukin segitu banyak dan lo merasa bahwa itu kurang. Nah, bukan saya yang bilang. Itu Arnold tuh yang bilang. Saya cuma bilang mungkin. Mungkin itu alasannya. Karena banyak orang juga berpikir bahwa pada saat kita kuliah terus habis itu kita tahu banyak juga bisa saling melengkapi. Tapi kita juga tidak bisa misalkan let's say contoh, gue di sini di satu sisi gue berpikir sebagai orang yang gue kuliah, gue juga senang membaca, gue senang mendengarkan sesuatu dan gue belajar dan itu gue kumpulin jadi satu. Tapi di satu sisi gue bisa bergaul sama lo, gue bisa ngobrol sama lo, kita bisa ngomong intens dengan kondisi karakter yang berbeda. Bahwa dari sisinya Abel, gue emang, dan Abel sendiri sudah mengakui bahwa gue kuliah nggak sukses, gue gagal. Tapi keinginan tahun ini kita sama. Dan itu yang gue rasa bahwa di saat itu ya kita bisa sama. Dulu gue pernah nonton salah satu video orang sempat bilang seperti ini. Oh, kuliah itu penting. Kenapa? Karena pada saat lu kuliah itu, lu itu memotong kegagalan itu lebih banyak dibandingkan orang yang tidak tahu. Betul, bisa dibilang begitu. Iya kan? Iya. Tapi pada saat itu gue juga pada saat itu juga gue bilang bahwa betul nggak? Betul. Memotong karena ya basic yang tadi lu bilang kan. Pada saat kalau lu ngomong adu teori sama gue, lu caur banget parah. Gue akan tahu teorinya. Gue akan tahu bagaimana bikin strateginya.
Tetapi permasalahannya bagaimana lu di lapangannya. Betul. How-nya, bukan apanya. Betul. How-nya. Karena kalau misalkan lu cuma tahu apanya, gua rasa ya, apalagi di zaman sekarang ini, lu tinggal buka Google, lu ketik keluar lah, gua rasa. Iyalah. Nggak perlu susah-susah. Nggak perlu. Semua orang juga pasti. Nggak, access to information juga sekarang udah gampang banget. Ya. Semua yang lu mau cari, semua yang gadget, lu mau cari tahu, lu tinggal buka handphone. Semua, kayaknya zaman sekarang bahkan anak SD juga udah pakai gadget dah. Iya. Zaman sekarang anak SD udah pakai gadget, anak SMP SMA udah pakai iPhone, pakai Android segala macam. Makanya gua rasa jauh gini aja deh. Sekarang anak kalau di sekolah pelajaran komputernya ngapain? Iya, dia ngapain? Lu bandingin sama kita dulu pas SMA. Pelajaran komputer ngapain? SMP ngapain? Dulu gua Microsoft Excel. Udah itu doang mentok. Oh enggak. Sekolah gua berarti lebih bagus. Apa? Bikin web. Iya. Pakai Dreamweaver. Iya, gila gue masih ingat. Gue tuh pinter, Bel. Microsoft Office. Udah, itu doang. Bikin web gue juga pernah lah, cuma web basa-basi yang lu disuruh cuma desain kayak lu tulis ini. Gue sampai jadi. Nanti tulisannya taruh di mana? Iya, ujiannya begitu sih. Gue jadi. Website gue jelek sih Oh, sebetulnya. gue bagus. Cuma jadi. Bayar orang deh. Nah, tapi bener juga pertanyaan lo ya. Anak-anak zaman sekarang masih ada pelajaran komputer nggak ya? Gini deh, gue kuliah yang kedua kali. Gue satu angkatan sama. Jadi penasaran lo. Gue satu angkatan sama anak-anak yang berapa tahun di bawah gue? 4 sampai 5 tahun di bawah gue. Yang di kampus terakhir? Iya, di kampus terakhir. 4 sampai 5 tahun di bawah gue. Semua tugas itu sama dia. Aduh, apa ya mereka? Pas zaman kita SMA, nggak ada Microsoft Outlook kan? Ada nggak? Ada. Bukan yang buat nge-share data apa sih namanya? No, share Google Cloud. Bukan Google Cloud, apa ya namanya? Google Classroom. Gue kelihatan gaptek banget di sini. Iya emang. Apa ya namanya ya? Itulah coba. Pasti orang di sini bakal tahu kan, makanya kuliah dong. Belajar. Kan? Anda emang tidak ngerti teori, tapi pada saat butuh kayak gini, Anda perlu tahu teorinya apa. Kita bilang kan, you're good in books, I'm good in life. Apa ya? Share data kan pasti pakai. Gue gak ngerti lah, pokoknya ada satu app itu di mana gue disuruh pakai. Oke. Gue gak ngerti cara makainya gimana. Soalnya gue yakin 100% pas gue SMA gue gak diajarin. Mereka sudah? Mereka sudah. Apapun itu gue lupa namanya. Pokoknya ada berhubungan dengan nge-share data terus kayak digabung. Gue gak ngerti lah. Tapi gue kayak oke pakai ini. Gue kayak oke aja. Sampai rumah gue gak search dulu. Apa ya ini cara pakainya gimana ya? Gue gak search dulu. Akhirnya bisa sih. Cuma kayak gitu mereka udah kayak oh ya nanti di-share di sini aja. Nanti kita bikin ini. Gue kayak oke. Apapun itu oke. Sampai rumah nge-search dulu apa ya ini. Ya itu makanya balik lagi pada saat kita sudah merasa tahu kan kita masih terus update lagi. Betul. Dan kita sendiri juga masih nggak pernah berhenti. Nggak akan pernah berhenti. Dan masuknya ilmu pengetahuan itu dari mana saja. Iya. Lu nonton TV banyak yang bisa lu belajar. Lu dengerin orang banyak yang bisa lu belajar. Tapi asli lo. Dengerin podcast, lu baca berita, lu nonton channel YouTube. Banyak lah channel buat belajar. Iya, gue termasuk orang yang pas cewek gue juga sekarang bilang bahwa kayak kamu tuh nonton apa aja dilihatnya terlalu detail gitu kan kadang-kadang. Karena basically mungkin orang beberapa, gue rasa yang nonton Netflix kayak banyak banget yang nonton Money Heist. Iya. Banyak banget. Malah dari situ tuh gue belajar banyak loh. Asli gue belajar banyak banget dari film itu. Kenapa? Satu, kalau lu perhatiin nonton film itu, El Profesor itu sudah lakukan itu udah prepare sekitar 3 tahun sebelum untuk rob the bank. Iya. Ya kan? Bayangin dia, nih kasarnya adalah itu film itu kegiatan itu udah nggak bener. Iya dong. Kalau itu semua pasti setuju dong. Nggak ada yang bilang bahwa bobol bank itu legal, nggak ada. Ini kegiatan ilegal nih. Dia udah prepare. Dia sudah prepare. Berarti pada saat kita melakukan kegiatan yang legal, kita melakukan suatu hidup atau apa, dan kita tidak prepare seperti kayak profesor lakukan untuk yang ilegal, ada yang ngaco kayaknya. Betul. Itulah, bukan berarti kayak, gue dari segi gue ya, kayak,
oke, kuliah berhenti segala macam gini. Kayak, oh gue nggak, apa yang gue dapat dari luar itu, gue jauh lebih banyak ilmu pengetahuan yang gue dapat dari luar universitas dan dibanding apa yang gue dapat di dalam universitas. Cuma tetap aja, apa yang lu dapetin, kalau misalkan lu mulainya tanpa fondasi yang jelas atau tanpa planning, modal nekat doang, nekat perlu, tapi nekat pinter. Nggak bisa dengan kayak coba aja dulu lah, lihat aja nanti gimana. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Modal nekat gitu nggak bisa. Modal nekat tapi harus pinter juga. Ya, karena kalau gua bisa nambahin sedikit adalah pada saat pada saat gua tidak menginginkan untuk melanjutkan kuliah lebih tinggi, gua dulu hanya selalu berpikir bahwa pada saat orang yang kuliah tinggi itu adalah mempelajari sesuatu hal dengan kosakata yang lebih rumit. Gua nggak tahu. Lu nggak tahu? Gua nggak tahu. Karena gini. Pada saat dulu gue sering ngomong, gue termasuk orang yang tertarik dengan psikologi, walaupun gue tidak kuliah dengan psikologi ya, tapi gue amat sangat tertarik dengan psikologi. Gue belajar sama teman gue baca buku segala macam. Let's say pada saat kalau lu datang ke psikiater atau psikolog atau apapun itu ya, lu bawa anak lu atau lu cerita tentang diri lu kayak, aduh saya nih kalau naik lift kayak boynya takut deh, saya kalau misalkan ruangan sempit kayak saya takut. Oh kayaknya mungkin coba nanti kita cek itu, emang di kita ada istilahnya itu ada klaustrofobia kayak. Oh, keren banget ya. Itu apa tuh? Dan itu yang lo pelajari di kampus. Iya, benar. Itu yang lo pelajari di kampus. Iya, benar. Dengan pelajaran-pelajaran lain. Dengan pelajaran-pelajaran lain. Betul. Kalau kasarnya adalah menyulitkan apa yang sebenarnya mudah. Iya. Cuman ya itu kelihatan keren aja. Tapi pas waktu gua itu gua ngerasain banget sih. Pas gua waktu itu kuliah, pada belakangan sebelum gua keluar itu, mengeluarkan sebelum gue keluar, pada saat itu kan gue udah ngejalanin suatu bisnis. Yeah. Jadi gue di situ juga paham kayak ini kalau misalkan gue nggak punya knowledge dari luar universitas, dari bisnis gue nggak ada di situ. Gue di kelas liatin ini cuma teori dengan kata-kata yang amat sangat cantik. Yes. Kata-kata panjang yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Yeah. Tapi gara-gara gue pada saat itu udah ada bisnis di luar itu, di dunia nyata, gue bisa kayak, oh ini tuh sebenarnya ini. Ya, yeah. Applicable-nya. Iya. Oh ini tuh sebenarnya masukin di sini. Yes. Oh ini bahasa lainnya ini. Jadi kayak apa yang gue belajar bukan cuma teori, tapi gue tahu di mana itu nanti where it goes. Itulah yang menurut gue juga berharga, apa yang gue dapat. Iya sih. Bekerja sambil kuliah. Ya, itu makanya balik lagi setiap orang mungkin yang nonton dan dengar podcast ini adalah kita berdua di sini ngobrol berusaha untuk tidak show off atau tidak menunjukkan, tapi berusaha untuk berusaha memberikan gambaran baru atau mematahkan stigma seperti bahwa kayak orang yang kayak Abel wajar lah berhenti kuliah karena dia ada bisnis dan akhirnya udah tahu. Dan sedangkan gue bisa mematahkan itu adalah gue lakukan itu tidak. Dan sebaliknya pun juga kayak kalau udah S2 segala macam gitu akan lebih pintar dan segala macam. Dan gue juga ngomong di sini bahwa gue pun juga sudah S2 tidak menganggap bahwa gue lebih pintar daripada yang lain. Betul. Kenapa? Dan bukan berarti gue berhenti kuliah juga dengan gue langsung berbisnis, hidup gue jadi lebih enak. Ya. Nggak begitu. Makanya kita struggle-nya 2 kali lipat. Betul. Kita harus berusaha untuk kita harus melihat sesuatu hal itu dari segala sisi, di mana yang kita nggak bisa cuma ngeliat dari sisi jeleknya aja. Karena kalau kita ngeliat sisi jelek aja, nggak akan kita bisa berkembang. Oke, Bel, terakhir. Di sini mungkin yang nonton dan dengar kita udah ngomong panjang seperti ini. Terakhir, kalau dari lo, apa saran dan apa saran kali ya? Saran buat mereka yang dengar podcast ini, masalah pendidikan dan masalah mereka kuliah dan segala macam dari lo. Saran gua. Dia bingung, orang dia kuliah juga nggak beres ya. Nggak, bukan nggak beres, udah selesai. Udah selesai. Iya. Begitulah. Sampai surat kan? Sampai disurati.
Enggak sih, mungkin apa ya? Kalau misalkan menurut gue yang penting dalam bukan masalah kuliah atau apa ya? In your life, apa yang lu pelajarin selama ini sampai usia lu segini? Apa yang terakhir kita menekankan di sini bahwa kita bukan orang yang sudah sukses luar biasa, entrepreneur muda, kaya, kantor, enggak. Tapi kita berusaha untuk memberikan apa yang masih kita... OTW lah. Masih OTW sukses. Masih OTW sukses, kita hanya bisa membagikan apa yang telah kita lewatin. Betul. Kalau menurut gue yang paling berharga, yang tadi gue udah bilang sebenarnya. Dimanapun lu, kuliah lu setinggi apapun, atau lu nggak lulus kuliah, atau bahkan lu belum sempat masuk kuliah, lu cuma lulus SMA. Atau lu putus sekolah sekalipun. Yang harus lu asah adalah your ability to communicate and adapt. Dan lu harus tahu kualitas lu gimana. Oke. Thank you, Bel. Mungkin terakhir gue bisa rekup sedikit dari teman-teman sendiri apa yang dari tadi gue ngomong sama Abel adalah bagi kalian mungkin yang sampai hari ini lagi pusing, lagi stres, yang putus sekolah, atau mungkin kalian gak bisa lanjutin kuliah, atau mungkin kalian merasa hidup kalian kayak merasa lebih rendah karena tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi daripada teman-teman kalian. Atau buat teman-teman juga yang tidak kelar kuliahnya dan merasa gagal di situ. Sebenarnya enggak. Kita yang penting dari Abel dan dari gue pun juga setuju adalah hal pertama yang kita harus asah adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dan kita bisa beradaptasi. Karena dari situlah kita mulai bisa belajar bergaul, berteman, dan aset menurut gue yang paling penting di saat kita bisnis atau bekerja adalah teman-teman kalian, pergaulan kalian, bagaimana mengkomunikasikan apa yang kalian tahu. Karena tidak ada gunanya kalian tahu sesuatu tapi tidak bisa mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang kalian mau. Betul. Oke, thank you Abel. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi semuanya. Hopefully dari video ini banyak orang bisa belajar apa yang kita telah lewati. Mudah-mudahan. Siap. Thank you, Abel. Thank you.